إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله. Pertama dan utama sekali marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas berbagai nikmat yang Allah telah berikan kepada kita, nikmat sehat, nikmat iman, sehingga pada kesempatan siang hari ini kita dapat melaksanakan fardhiyah ibadah salat Jum'ah dengan harapan amal ibadah kita senantiasa diterima dan mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat beriring salam semoga Allah limpahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Semoga dengan salawat dan salam yang kita aturkan kepada baginda kita di yaumil mahsyar nanti kita mendapatkan syafaatul uzma dari baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selaku khatib pada kesempatan siang hari ini, kami berwasiat marilah kita tingkatkan kualitas iman dan taqwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan senantiasa melaksanakan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin wa zumratul mu'minin rahimakumullah. Beberapa hari yang lalu kita telah memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. 1 tahun. Itu artinya bangsa Indonesia telah menikmati kemerdekaan yang telah diraih dan dilalui selama 81 tahun. Kemerdekaan adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan merupakan nikmat bagi kita semua. Selama 81 tahun kita menghirup udara kemerdekaan. Apakah kita telah benar-benar meraih kemerdekaan yang hakiki? Tidak dimungkiri, merdeka dari cengkraman kaum penjajah merupakan kenikmatan agung yang Allah anugerahkan kepada bangsa Indonesia. Betapa tidak, dengan nikmat kemerdekaan kita bisa dengan leluasa melakukan banyak hal yang bermanfaat. Akan tetapi, sudah cukupkah bagi kita kemerdekaan dari cengkraman penjajah? Bukankah masih banyak belenggu yang harus kita singkirkan agar kita dapat meraih kemerdekaan yang hakiki dan sejati? Saudara-saudara kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kemerdekaan hakiki adalah ketika kita sudah mampu memerdekakan diri kita dari jerat hawa nafsu. Kemerdekaan sejati adalah
ketika kita telah mampu memerdekakan diri kita dari perangkap jahat setan yang tiada berhenti membuai kita dengan rayuan-rayuannya. Kemerdekaan yang sebenarnya adalah tatkala kita telah mampu memerdekakan hati kita dari penyakit-penyakit hati yang membinasakan. Kemerdekaan yang sesungguhnya bagi seorang pejabat adalah saat ia mampu memerdekakan dirinya dari mental korup. Pejabat yang korup dan memakan uang rakyat sejatinya ia terjajah dan belum merdeka. Terjajah oleh angan-angannya bahwa kekayaan dan status sosial yang tinggi akan melambungkan kebahagiaannya. Kemerdekaan yang hakiki bagi orang yang kaya adalah tatkala ia mampu memerdekakan hatinya dari penyakit sombong dan sikap merendahkan orang lain. Kemerdekaan bagi seorang pedagang adalah ketika ia mampu memerdekakan dirinya dari kecurangan. Seorang santri atau pelajar atau mahasiswa dikatakan merdeka apabila ia mampu memerdekakan dirinya dari kemalasan dan menuntut ilmu. Guru atau dosen yang merdeka adalah yang mampu memerdekakan dirinya dari niat lain selain mengabdi dan mendidik dan mengkader. Seorang tetangga yang merdeka adalah apabila ia mampu memerdekakan hatinya dari virus iri, dengki, dan hasut kepada tetangganya yang lain. Dan begitulah seterusnya dan seterusnya. Kemampuan melepaskan belenggu yang halangi kita dari berbuat baik, itulah kemerdekaan yang hakiki dan sesungguhnya. Ma'asyiral muslimin wa zumratul mu'minin rahimakumullah. Jika seluruh bangsa Indonesia sudah meraih kemampuan itu, maka Indonesia benar-benar telah merdeka. Merdeka dalam arti yang sesungguhnya. Jika kita telah merdeka dalam arti yang sesungguhnya, marilah kita syukuri kemerdekaan dengan terus berbuat baik dan tidak mengisi kemerdekaan ini dengan perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika kita telah bersyukur atas nikmat kemerdekaan dan nikmat-nikmat Allah yang lain, maka Allah akan menambahkan nikmat-nikmatnya sebagaimana Allah firmankan dalam Al-Quran, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Sesungguhnya jika kalian bersyukur, niscaya aku akan menambahkan nikmat kepada kalian. Tetapi jika kalian mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangat berat. Quran surat Ibrahim ayat 7. Tetapi kenyataannya kebanyakan manusia tidak bersyukur. Bahkan banyak di antara kita yang tidak menyadari bahwa kemerdekaan adalah nikmat dan anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak pula di antara kita yang tidak mengetahui hakikat syukur dan bagaimana cara bersyukur. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innallaha ladu fadlin 'alan nasi walakinna aktsaran nasi la yashkurun. Sesungguhnya Allah adalah zat yang memberikan anugerah kepada umat manusia, hanya saja kebanyakan umat manusia tidak bersyukur kepadanya. Ma'asyiral muslimin zumratul mu'minin rahimakumullah. Syukur ada dua, ada syukur yang wajib, ada pula syukur yang sunnah. Syukur yang wajib adalah tidak menggunakan nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita untuk berbuat maksiat kepadanya. Jadi bersyukur kepada Allah atas nikmat lisan adalah ketika tidak mengatakan perkataan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersyukur kepada Allah atas nikmat telinga adalah dengan tidak mendengarkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Bersyukur kepada Allah atas nikmat mata
adalah dengan tidak melihat sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersyukur kepada Allah atas nikmat harta adalah dengan tidak membelanjakannya untuk perkara yang haram. Dan bersyukur atas nikmat kemerdekaan adalah dengan cara mengisi kemerdekaan dengan senantiasa berbuat taat kepada Allah dan berbuat baik kepada sesama manusia. Adapun syukur yang sunnah adalah mengucapkan dengan lisan pujian yang menunjukkan bahwa Allah lah yang memberi nikmat dan yang menganugerahkannya kepada para hamba-hambanya. Semisal dengan ucapan Alhamdulillah. Pemberian nikmat kepada hamba adalah murni anugerah dan karunia Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan kewajiban bagi Allah, karena memang tidak ada sesuatu pun yang wajib baginya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْأَرُونَ. Dan nikmat apapun yang ada pada kalian adalah dari Allah. Kemudian jika kalian terkena murka atau bahaya, maka hanya kepadanya lah hendaknya kalian memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Demikianlah khutbah Jumat yang dapat kami sampaikan di Jumat yang penuh berkah ini. Semoga bermanfaat dan membawa keberkahan bagi kita semua. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. وقال تعالى من أعظم القائل: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت وسلمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض الله عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وأن بقية الصحابة رسول الله أجمعين وعلى التابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وارحمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكافرة والمشركين ودمر اليهود وإسرائيل وشتت شملهم وفرق جمعهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية ونسألك تمام العافية ونسألك دوام العافية
ونسألك الشكر على العافية ونسألك غنى عن الناس. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.